Amerika terancam akan memblokir banyak anime, manga, dan game-game dari Jepang. Ini serius, ini bukan gertakan dari Donald Trump yang tiba-tiba teriak atau gimana sama Jepang, enggak. Ini melainkan dari para lawmaker-nya, yang dimana sebenarnya menurut gua ada bagusnya, cuman ada hal yang ya bisa bikin banyak hal nggak bisa dinikmati sama orang Amerika lagi, terutama hal-hal yang berbau Jepangan. Yes, ini adalah sebuah peraturan baru yang lagi dirancang sama para lawmaker dari Amerika, dan siap-siap buat kalian yang tinggal di Amerika, kalau misalnya ini disetujui, ya banyak banget anime, manga, dan lainnya tidak bisa kalian nikmati lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, No? Peraturan apa kok bisa-bisanya gitu anime sama manga bisa dilarang di Amerika? Kan banyak tuh yang suka, No. New Texas bill could make incredibly popular anime and video games illegal. Yes, ini adalah peraturan baru yang lagi dirancang sama para lawmaker di Texas, Amerika, mengenai peraturan yang disebut dengan Senate Bill 20 atau SB 20. Yaitu adalah sebuah peraturan baru yang sebenarnya ini bagus banget, baik banget, dan gue sih setuju banget ya. Secara garis besar, peraturan ini adalah peraturan yang berusaha untuk ngebuat AI itu nggak bisa digunakan secara bebas dan asal-asalan. Terutama yang udah kita tahu bahwa banyak banget hal-hal yang berbau AI itu udah di luar batas, seperti deepfake dan hal-hal yang bisa mengubah realita orang menjadi melakukan hal yang sebenarnya dia nggak lakukan. Sesimpel misalnya lu bisa bikin video opening tiba-tiba ngapain, bisa apa, dan lain-lain dengan bermodalkan AI, dan mungkin bisa menipu beberapa orang. Dan yang udah rame dan kalian gak usah pura-pura nggak tahu adalah AI yang bisa membuat perempuan atau siapapun itu tidak menggunakan busana. Inilah yang mau dilindungi, inilah yang mau dibikin sama lawmaker dan diupdate nih peraturannya biar semakin bisa sejalan dengan teknologi. Wah, keren banget nih para DPR di sana ya, para pembuat peraturan dan para pembuat undang-undang di Amerika nih ya. Dia pengen update ya, dia pengen ngikutin teknologi gitu. Ini mau sampai mana teknologi, ini hukum kita udah sesuai sama zamannya apa enggak. Wah, ini keren-keren banget lah ya orang yang bikin peraturan di sana. Gue yakin orang-orang yang terpilih sama rakyatnya untuk membuat peraturan-peraturan untuk rakyatnya juga pasti kinerjanya sebaik ini nih. Nah, cuman sayangnya Senate Bill 20 ini juga memasukkan sebuah peraturan yang bisa membuat banyak anime, game, dan hal-hal berbau Jepang lainnya itu jadi ilegal dan tidak bisa diakses. Atau bahkan orang yang mengakses atau orang yang membelinya atau orang yang memilikinya itu bisa kena hukuman. Loh, kok bisa kayak gitu, No? Yes, ini beneran. Texas Bill could make several popular series illegal. Dan ini ada statementnya gitu, yaitu di chapter 43-nya. A person commits an offense if the person knowingly possess access with intent to view or promote obscene visual material containing a depiction that appears to be a child younger than 18 years of age engaging in activity described by the section 4321A1B. Regardless whatever the depiction is an image of an actual child, a cartoon, or animation, or an image created using an artificial intelligence application or other computer software. Terjemahan singkatnya, seseorang melakukan pelanggaran jika sengaja memiliki, mengakses dengan niat melihat atau mempromosikan materi visual yang tidak benar. Materi tersebut menggambarkan sosok yang tampak seperti anak di bawah 18 tahun. Dan itu semua tidak peduli apakah gambar itu berasal dari foto asli, kartun, animasi, atau bahkan AI, dan apapun yang digunakan membuat perangkat lunak. Berarti jelas, anime dan banyak game dari Jepang itu bakal ilegal di Texas atau bahkan se-Amerika. Well, kita bisa kritisi lagi sih, apa nih definisi cabul dan gak baiknya menurut para pembuat hukum ini. Tapi jelas-jelas ini adalah sebuah hukum yang bisa dipakai untuk ngeblokir akses-akses anime. Kenapa bisa begitu ya? Karena faktanya banyak banget anime, manga, game dari Jepang itu menggambarkan sosok anak di bawah 18 tahun dengan cara yang tidak sesuai standar aman Amerika. Gak usah tutup mata, gak usah pura-pura bego. Ini beneran ada dan emang ada di sekitar kita kan. Ya walaupun kita paham secara cultural background di Jepang itu sendiri. Contoh paling gampangnya adalah age of consent di Amerika yang berbeda dari Jepang. Rata-rata di Amerika age of consent itu adalah 18. Sedangkan di Jepang dulu banget itu 13 memang, tapi sekarang udah diupdate menjadi 16. Ada perbedaan gap 2 tahun antara Jepang dan Amerika mengenai age of consent. Dan ini bisa jadi masalah karena di Jepang mungkin boleh, di Amerika tapi tidak boleh. Gue juga nggak mau menutup mata tentang culture Jepang yang memang suka aneh-aneh sama anak kecil. Tapi mungkin dianggap biasa sama kalian, mungkin karena udah ngerti maksudnya, kalian juga tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang bagaimana-bagaimana. Tapi kalau hukumnya bilang nggak boleh,
ya nggak boleh. Gue pribadi setuju banget. Seriusan, gue setuju banget bahwa ini peraturan itu niatnya baik banget. Terutama untuk ngelindungin banyak orang-orang dari manipulasi AI yang dimanfaatkan sama orang jahat untuk ngerjain lu, untuk jadiin lu korban dan lain-lainnya. Dan juga untuk ngelindungin anak-anak kecil di sana. Ini sangat masuk akal banget. Tapi perbedaan culture dan budaya Jepang sama Amerika ini juga jadi problemnya. Gue pribadi tidak terlalu suka ya tentang bagaimana Jepang dengan anak kecil dan bagaimana anak sekolahan bisa tiba-tiba pakaiannya begitu dan lain-lain. Gue jujur nggak nikmatin. Bukan menjadi sebuah bagian dari culture Jepang yang gue idam-idamkan, gue romantisasi dan lain-lain. Gue nggak ke situ. Mungkin kalian suka sama part itu dan lain-lain, ya itu urusan kalian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba part tersebut diilangin, gue sih nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin diilangin gitu. Dan nggak mungkin tiba-tiba Jepang nurut-nurut aja gitu sama Amerika. Dan makanya ini semua sangat-sangat kemungkinan besarnya ya terjadi dan akan clash tuh antara peraturan dengan kejadian bagaimana anime dan manga di Jepang. Dan gue adalah orang yang percaya gini, fiksi ya fiksi. Ngerti nggak sih lo? Ketika dia baca fiksi dan gara-gara fiksi itu dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kriminal, yang salah adalah tindakan kriminalnya. Paham nggak kalian? Misalnya dia baca fiksi tentang perang-perangan gitu, dimana dia bunuh-bunuhin orang, terus habis itu dia bunuh-bunuhin orang. Yang salah bukan fiksi bunuh-bunuhin orangnya kan, tapi kegiatan dia ngebunuhin orangnya. Karena lu bisa aja baca fiksi perang, bunuh-bunuhan, jago-jagoan, bantai-bantaian, dan lu di rumah tetap view lega gitu, minum kopi, minum boba, terus main Elden Ring, atau tiba-tiba lu main Genshin dan lain-lain. Tapi gue tidak tutup mata bahwa hal tersebut mempengaruhi orang tersebut. Ngerti gak sih? Tapi kan gak 100% mempengaruhi gitu ya. Terbuktilah kultur Jepang dan kehidupan kalian gitu. Semoga kalian gak menjadi bagian dari kriminal ya, walaupun bercandaannya udah borderline. Gue juga kadang gak setuju sama bercandaan-bercandaan bocilnya. Tapi ya aman-aman aja kan kalian. Tapi di sisi lain gue juga setuju banget dengan tindakan pencegahan ini gitu loh. Karena banyak banget orang-orang dewasa yang memanfaatkan AI-an untuk mengeksploitasi anak kecil ini. Dan orang tuanya juga pada ngupload foto anaknya sembarangan di sosmed gitu. Maksudnya kayak lebih banyak hal buruknya sebenarnya kalau kalian tahu ngupload foto anak-anak ke sosial media atau enggak. Tapi kan kita nggak bisa salahin orang tuanya yang ngupload, harus salahin orang yang ngisengin foto anaknya diupload. Jadi jujur pada saat baca berita ini, gue di posisi yang bingung gitu. Ini bisa nggak sih beneran ada jalan tengahnya gitu. Nah ini gue beneran pengen ngomongin jalan tengah gitu, bahwa ya kita harus melindungi anak-anak kecil dari eksploitasi orang dewasa dan tindakan-tindakan bejat, kejam, dan eksploitatif orang dewasa terhadap anak kecil, tapi tidak langsung mengkriminalisasi budaya Jepang yang memang agak berbeda dengan mungkin kultur di Texas, Amerika, yang dimana kita tahu ya itu sudah terjadi dan aman-aman aja. Walaupun gue nggak mau klaim bahwa aman-aman 100% aja gitu. Banyak juga pasti yang menginspirasi, dan Jepang juga terkenal kan kriminal-kriminalnya yang kocak. Tapi bukan berarti Amerika baik-baik saja gitu dengan kriminal-kriminal antara eksploitasi anak dan PDF-nya. Epstein Island dah. Gue nggak punya jawaban pasti. Itu jawaban sementara gue. Gue pengen kalian lihat bahwa gue orang yang juga bisa jadi berada di persimpangan kayak gini, yang mikirnya cuma bisa, ya kenapa gitu, padahal kan bisa ini, tapi gue juga setuju itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan mungkin buat teman-teman yang anak hukum mau bantu koreksi gue, mau bantu interpretasi lebih baik, atau mau nambahin informasi, silahkan juga komen di bawah. Dan komentar-komentar kalian, menurut kalian gimana? Gas atau enggak hukum yang kayak gini? Sekali lagi, gue di pihak yang setuju hukum untuk melindungi anak-anak kecil ini. Tapi bagaimana dengan para wibu di sana? Iya. Kalau kalian suka sama overthinking hal-hal yang terjadi di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin yuk segera dengan klik tombol subscribe. Ini kapan sejutanya nih, biar udah nggak usah ditanyain lagi di kolom komentar. Dan udah sejuta, kelar, move on. 40% penonton gue nggak subscribe, ngapain? Kok bisa-bisanya gitu? Subscribe dong. Serius, itu by data, jadi perkecil lah, mulai minggu depan jadi 30 ya nggak sih? Dan April ada perayaan ya, kalau misalnya beneran di bulan April kita bisa 1 juta. Yeay. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Jangan kebanyakan nonton hentong.